Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladhi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membahas kitab usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Sebelumnya kita akan berikan sisipan ilmu. Saya itu sering mendengar para imam atau bahkan guru ngaji itu ketika mengajarkan Al-Quran, sebenarnya mereka sendiri masih salah dalam bacaan Qurannya, termasuk Al-Fatihah. Kalau gurunya salah, ya bagaimana muridnya? Itu satu catatan. Kayak di sini di daerah saya, di kampung saya, itu saya pernah mendengar tuh dari ibu saya, itu pernah diadakan pesantren kilat mengundang ahli qiraat Quran. Terus situ ahlinya itu ngetes para kiai di sini, suruh baca Al-Fatihah. Katanya salah semua. Di kiai di sini menurut ahli qiraat tersebut nggak bisa baca Fatihah. Terus saya tuh mendapati memang sekarang itu saya ngelihat banyak para kiai di sini tuh salah dalam bacaan Al-Fatihahnya, nggak pas. Jadi imam kadang salah. Nah sekarang saya akan tunjukkan salahnya. Saya akan rekam sih. Tapi sebelum itu kita harus maklumin dulu ya, bahwa saya sendiri ketika lulusan pesantren dan di pesantren itu saya itu termasuk yang jago dalam murotal Quran. Jadi kalau murotal itu saya nggak pernah salah di guru. Tapi begitu saya lulus pesantren, saya itu mungkin pernah cerita di sini pernah. Saya itu masuk YIS Al-Azhar. Mungkin saya tag nanti orang. Terus di situ sebenarnya bukan niat ngaji. Saya itu kalau Azhar itu niat cari cewek gitu, cari jodoh. Terus di situ kan ada pengajian, karena kan itu tempatnya itu kumpulan anak-anak ya, anak-anak yang pada kerja, itu bukan orang yang pesantrenan gitu. Itu belajar ngaji itu belajar Iqra alif-alifan, alif ba ta. Saya ikutan kok gitu ya alif-alifannya. Tapi pas saya dites itu sama pengajarnya yang masih muda, saya tuh dianggap ada yang salahkan juga. Disalahkannya dalam masalah ini, kekeliruan yang tipikal kiai ini, yaitu bacaannya nggak pas secara harkat. Jadi yang 2 harkat jadi 4. Jadi sekarang ini saya menyalahkan para kiai di sini. Dan saya nggak tahu kesalahan yang disebut oleh ini adalah kesalahan saya tipikal dulu gitu loh maksudnya. Jadi saya pun salah artinya, padahal saya lulusan pesantren. Dan saya itu ketika pesantren nggak pernah salah. Jadi udah bagus lah dalam. Saya itu kan yang nggak bisanya itu adalah qiraat, qori yang dilagam-lagam itu, nggak suka itu. Ternyata kata guru kami itu bid'ah. Jadi alhamdulillah yang saya nggak suka malah bid'ah. Tapi yang bacaan biasa itu saya jago. Tapi bersama dengan itu saya dianggap keliru. Nah di dalam program namanya Balkis, saya akan sebut nama ustadznya. Ustadz pendirinya itu Abdul Rojik, nanti akan saya tag. Setelah itu tahun 2009, tahun 2015-an kayaknya, atau 2015-an ya, atau 2014, 2015 kayaknya, atau 2016 sekian lah pokoknya. Itu ada program, jadi guru kami itu Ustadz Zulkarnain itu mengupload pelajaran Mahraj dari komunitas belajar namanya Ustadz Nur Samsul Komar. Akan saya tag dari Ustadz beliau. Akhirnya saya ikutan tuh, saya angkatan pertama dari Ustadz Nur Samsul Komar. Saya tag Ustadz Nur Samsul Komar ada angkatan pertama. Nah bagusnya dari Ustadz Nur Samsul Komar itu
Ada dia program videonya itu direkam. Jadi kalau misalkan pengucapan makhrajul huruf itu kan paling sulit itu kalau Anda baca teorinya itu kan gampang teorinya, prakteknya susah. Nah, sama beliau itu direkam tuh ada bentuk videonya. Saya punya videonya, masih saya simpan. Nah, itu membuat mudah dalam pengucapan makhraj sehingga akan membuat kita lebih fasih. Setelah itu, saya tahun berapa itu 2017-an atau berapa itu, saya pergi lagi ke Bandung dalam acara Daurah Al-Quran. Nama syekhnya itu Syekh Abdul Karim kayaknya. Ibrahim Abdul Karim. Di situ para ustadz yang datang udah banyak yang hafal Quran, padahal itu baca Al-Fatihah salah semua. Saya maksud katakan saya kasih pendahuluan gini, maksudnya kalau ada yang menyalahkan kita bacaan, ada yang menyalahkan, jangan marah. Ternyata itu jalan kita akan dapat ilmu. Udah gak usah marah. Masa saya termasuk ini video ini, saya itu tag orang-orang silahkan mengkritik saya. Jadi kalau ada yang mengkritik saya salah. Termasuk saya itu ragu dalam mengucapkan kenapa dalam akhoro itu dibaca akhoro bukan akhorin, misalkan kalau kan apakah itu termasuk termasuk isim ghair munsharif atau bukan, itu saya ragu sebenarnya. Karena kalau ukhoro itu baru dari adl dan wasfiyah, tapi kalau akhoro ini saya ragu sebenarnya. Kenapa kadang banyak yang baca akhoro bukan akhorin? Kalau akhiri iya, kalau akhiri bukan kan. Atau mungkin dari kata akhiri itu dari adal juga, jadi bisa termasuk akhoro atau ukhoro. Ini saya ragu. Jadi kalau ada yang ngasih tahu karena keraguan saya di sini, saya terima kasih. Saya masih teliti itu karena jadi satu lafaz aja ini rada ragu gitu. Tapi ragu ini karena udah baca gitu, saya kasih tahu yang raguan itu. Baik, artinya kalau ada orang yang ngasih tahu jangan marah. Nah sekarang nih saya akan bacakan versi yang saya bacakan. Kenapa banyak dianggap salah itu ketika nggak konsisten dalam mad. Saya baca Al-Fatihah sekarang. Begini, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 2 harkat itu begitu kan, 2 ketuk. Bismillah itu 2 harkat. Tapi kalau bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Nah, baru sekarang tahu salah. Itu 4 harokat itu. Lahnya itu 4 harokat. Jadi yang benar coba Anda nanti periksa tuh sama kalau di murotal. Coba buka misalkan atau dengarkan Al-Ghumidi misalkan. Itu enggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau alhamdulillahi rabbil alamin, salah. Gitu kan? Ar-Rahmanir-Rahim, salah. Maliki yaumiddin, salah lagi. Iyyaka, salah lagi, kan gitu. Jadi gitu salah lagi, itu kepanjangan harokatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah lagi. Ihdinas siratal mustaqim, salah lagi. Sirotol, salah lagi. Nah, ini banyak tipikalnya di situ. Jadi di dalam mad sirotol ladina an'amta alaihim. Sekarang yang benarnya gimana? Nah, ini yang versi saya yang sekarang saya coba dengan segala keterbatasan tetap aja. Jadi kalau Anda silakan belajar lagi, tasih lagi. Tapi maksudnya kalau ada yang masih masukan, terima. Dan kebetulan malam itu ada yang ngisi pengajian di sini, saya katakan itu kepanjangan, lanjutin, gak mau nerima kan gitu. Terus saya jadi imam, dia malah gak jadi makmum, dia malah memisahkan diri. Kamu kok apa maksudnya, adabnya di mana, segala macam gitu, malah sholat sendiri gitu. Kan itu gimana gitu, udah ngajar salah, baca Fatihah salah, terus jadi makmum, nggak mau jadi, saya jadi imam ya di wilayah saya, nggak mau kenapa sih kamu gitu kan, kenapa sih kamu, masalahnya ada apa gitu kan. Kalau mau diskusi saya layani, diskusi apa. Baik, sekarang saya benerin ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan Al-Quran itu memang kalau kita hadapkan ke guru-guru itu, ada yang relatif dianggap pertengahan gitu, tidak memberatkan, ada yang mutasyadid. Jadi kalau kayak guru kami Al-Ustadz Nur Samsul Komar itu relatif, karena bacaan itu katanya biasa aja, normal aja, jangan mutasyadid. Tapi kalau Ustadz Syekh Abdul Karim itu mutasyadid, makanya salah semua sama beliau. Jadi kalau saya sendiri bawa kabar itu dulu salah, begitu aja. Kita harus tahu, yang penting gini aja ya, jangan tampak aja salahnya gitu loh. Kita berusaha semampunya, tapi jangan tampak banget. Kalau ada yang luruskan terima, itu satu. Yang kedua, kita kasih sisipan ilmu yang kedua. Saya sebenarnya sedang diskusi dengan orang-orang Aswaja. Termasuk saya itu berdiskusi sama, atau ya perlu sebut nggak apa-apa lah, berdiskusi dengan Kiai, nggak perlu sebutin ya, karena kita memang belum terjadi. Ada beberapa orang Aswaja itu saya diskusi tentang bab iman, Saya kemarin kan dikatakan kalau iman itu mendefinisikan imam sebenarnya sedang membantah Ustadz Fahmi Anjatan, yang dia mengatakan siapapun yang mendukung ijazah palsu, katanya mendukung Pak Jokowi, murtad gitu. Saya ini kok benih-benih khawarij atau takfiri gitu kan, kok begitu bisa mengkafirkan atau memurtadkan orang. Saya diskusi panjang akhirnya sama ya, di grup saya ada grup namanya Ustadz ya udah senior, katanya beliau itu gurunya Ustadz Yazid, yaitu Ustadz Numan Zawawi. Jadi membela beliau, membela Ustadz Fahmi. Terus kata saya tuh ya gimana ya, saya tidak akan menarik ucapan saya. Memang itu udah terbukti kalau memang ucapan beliau itu adalah itu ada bentuk takfiri di situ kalimatnya. Saya tarik. Dan kelihatannya banyak yang mengkritik beliau. Nah, kalau Ustadz Fahmi Anjatan itu membuat klarifikasi, yang membuat murtad itu kalau membenarkan kedoliman. Sebelumnya kan nggak dikatakan membenarkan, dia bilang mendukung kan. Beda dong antara mendukung dan membenarkan. Makanya apalagi kalau katakannya menghalalkan, itu lebih pas tuh. Kalau Anda mengatakannya menghalalkan murtad, itu benar. Itu tahlilut tahrim, tahlilul haram, menghalalkan yang haram, baru benar itu. Jadi kalau mengatakannya begitu, siapapun yang menghalalkan kedoliman atau kedustaan, itu murtad, itu benar gitu. Tapi kalau orang yang mendukung, misalkan itu berperspektif kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, itu adalah murtad, nah itu saya salahkan. Walaupun saya bukan pendukung Pak Jokowi loh, saya dari dulu gak pernah mendukung beliau, gak pernah. Kalau saya katakan boleh aja, kenapa saya gak dukung? Saya katakan boleh, nggak masalah, saya terbuka. Beliau udah bukan jadi pemimpin kan. Saya memandang beliau itu penuh kepalsuan, gitu. Udah nggak apa-apa saya sampaikan dari dulu itu penuh kepalsuan, ucapannya nggak bisa saya pegang gitu. Makanya saya nggak suka, nggak pernah saya dukung. Nah, ketika saya anggap beliau banyak kepalsuannya, saya tidak pernah mendukungnya. Tapi kalau ada orang beranggapan, baik Ustadz mengatakan siapa yang mendukung itu ijazah itu asli,
murtad. Ini saya salahkan juga, jangan berlebihan. Katakan aja nih kalau saya nggak sependapat, kalau saya nggak percaya itu asli, boleh. Atau saya menganggap ini seseorang ini banyak dustanya, boleh, nggak masalah. Tapi kalau murtad jangan, gitu loh, beda. Kita hukumi dengan sebagaimana yang kita ketahui aja. Memang ini banyak kelirunya atau banyak dustanya. Boleh, ya gitu, banyak dustanya. Politisi banyak dusta. Politisi mana yang gak banyak dusta? Cek. Kan ada ketika ngomong itu, oh lagi kampanye biasa. Mereka kampanye itu biasa, nggak berdusta itu. Bagi kita nggak mau berdusta, makanya saya gak mau jadi politisi. Karena politisi banyak dustanya, gitu. Saya gak mau jadi politisi. Wong, gak usah politisi, kiai aja emang banyak yang jujur. Ada yang dusta juga walaupun kiai, gitu loh. Gitu kan, ada kiai yang dikasih amanah, emang amanah? Enggak. Harta, misalkan harta dikasih itu, apakah amanah? Enggak juga, karena diambil sendiri. Gitu, kiai juga sama aja. Ya, jadi nggak mesti. Baik, sekarang, nah, diskusi itu masalah latar belakangnya, karena saya melihat ya kalau ada keliru ya saya sampaikan ada kekeliruan. Dan bab iman kemarin dibahas, tadi diskusi lagi kan masih panjang diskusi. Iman itu secara bahasa, ketika orang mendefinisikan atau Asy'ariyah mendefinisikan iman itu adalah tasdik, itu menurut ulama yang muhakkikin atau yang lebih meneliti lagi itu kurang pas. Yang lebih benarnya adalah iqrar. Jadi yang lebih benarnya adalah iqrar. Jadi iqrar itu kadar tambahan dari tasdik. Karena itu kalau tasdik itu kebalikannya apa? Adalah takdzib, mendustakan. Kalau iman kebalikannya adalah kufur. Artinya kalau orang kafir itu bukan berarti dia tidak membenarkan dalam hatinya. Ada kadang-kadang dia membenarkan tapi gak mau. Tanya ke orang Yahudi sekarang, mereka membenarkan Islam gak? Membenarkan dalam hatinya. Mereka iman gak? Tidak, karena mereka tidak iqrar. Ini bedanya. Jadi orang kafir itu bukan berarti mendustakan di dalam hatinya saja. Itu salah satu bentuk kekafiran. Tapi bisa jadi dia membenarkan tapi gak mau iqrar. Karena itu iman itu perlu iqrar. Qaulun bilisan, syahadat itu perlu. Makanya jadi rukun Islam, ya kan? Syahadat itu rukun Islam. Anda kalau gak mau bersahadat itu bukan muslim, bukan mukmin. Walaupun hatinya membenarkan, itu masih tetap kafir. Itu komponennya. Jadi kalau orang kemarin mendefinisikan iman yang benar itu adalah qaulun bilisan, ada ucapan dengan lisan, itu syahadat. Kalau kamu gak mau bersahadat, bukan muslim, bukan mukmin, itu masih kafir. Yang kedua, iman itu ada komponen keyakinan dalam hati, ada pembenaran, ada tasdik dalam hati benar. Karena kalau kamu bersahadat, beramal tapi tidak membenarkan dalam hatinya, kamu munafik. Gitu loh kan, ini munafik i'tiqadi. Dan orang munafik katanya innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Terus bedakan, kan kita bisa membedakan antara mukmin dan penamaan lain. Ternyata ada penamaan kafir, ada penamaan munafik. Kalau dia sudah berikrar syahadat, dia membenarkan dalam hatinya, terus dia berbuat maksiat, itu artinya fasik. Ada nama lain, fasik. Bukan mukmin sejati. Mukmin sejati itu lengkap dari ucapannya, dari keyakinan atau pembenaran dalam hatinya, dan dari amalannya. Itu mukmin baru utuh imannya. Kalau misalkan dia menghilapaskan amalannya, dia tidak beramal, berbuat dosa, maka dia jatuh ke dalam kefasikan. Kalau dia jatuh di dalam ucapan gak mau mengucapkan, berarti kekafiran. Kalau dia jatuh di dalam keyakinan atau pembenaran dalam hati, berarti kemunafikan. Itu beda, bisa dibedakan. Nah, ini baru komponen iman itu lengkap. Jadi kalau bilang hanya tasdik saja pembenaran dalam hati, tidak mau mengucapkan, maka itu sebenarnya belum jadi iman. Artinya dia masih kafir. Karena orang-orang kafir pun kadang-kadang membenarkan dalam hatinya, tapi gak mau ikrar. Tanya ke orang Yahudi, tanya ke orang Nasrani, membenarkan Islam gak? Banyak yang membenarkan.
Tapi kenapa gak mau nerima? Kadang-kadang ada masalah dunia. Saya ini di sini sudah enak hidupnya, dijamin. Kalau perhatikan, kalau pendeta di sana itu digaji setiap bulan tuh gede tuh. Kalau jadi pendeta. Di sini di umat Islam nggak ada gaji-gajinya. Kita pengajar, kita ustadz, nggak ada uang-uangnya. Kalau di kita, kalau di Arab ada. Di sini gak ada. Di Indonesia lebih menyedihkan, gak ada. Artinya di Indonesia itu lebih benar-benar lebih ya gerakan harus menjaga keikhlasannya lebih benar-benar terjaga. Kalau di Arab Saudi mungkin ada bayarannya karena dia sudah negara Muslim, berusaha bila menegakkan Islam, maksudnya mendeklarasi sebagai negara Islam. Gitu. Nah, tapi kalau di umat lain, misalkan umat Kristen atau Yahudi, itu tokoh-tokohnya dibayar itu. Tokoh-tokoh agamanya digaji itu, gitu. Jangan salah. Karena digaji, nggak gampang melepaskan itu, dikira udah hidup enak. Walaupun mereka misalkan membenarkan Islam, mau masuk Islam, nggak gampang. Apalagi kalau dia jadi tokoh besar, nggak gampang itu. Enak aja. Apalagi kalau mengumumkan, dibunuh. Kalau orang yang biasanya mungkin pindah ke umat Islam sederhana, tapi kalau tokoh besarnya goncang, dibunuh kadang-kadang. Nggak sembarangan, kita tuh nggak jangan terlalu menganggap dunia ini adalah kebebasan beragama. Enggak juga, kenyataannya banyak yang nggak bebas dalam beragama ini. Kenyataannya ketika memilih kita bersikap itu kadang dimusuhi. Enggak, di mana di Indonesia juga nggak bebas banget kok. Ketika menyampaikan ilmu kan kadang-kadang ada yang membubarkan pengajian, ya kan? Ini nggak bebas juga, ada konsekuensinya, ada yang memusuhi. Kita bohong kebebasan itu. Sekarang di India yang India kan lagi parah banget tuh. India katanya lagi membenci Islam sampai menghina Nabi Muhammad. Itu kan India itu lagi keras banget, itu ekstremis. Di setiap agama itu ada ekstremisnya, ekstremis Hindu. Sampai Cina mengancam katanya, dan Rusia, kalau kamu tidak minta maaf, kita lempar nuklir. Ya kadang-kadang yang menolong umat Islam itu kadang bukan dari umat Islam, kadang orang luar yang adil gitu loh. Terjadi, Islam ini akan selalu dijayakan. Islam ini akan selalu dijaga. Kadang-kadang kalau umat Islam lemah, ada orang lain yang non-muslim tapi punya keadilan, dia membela. Kisahnya di zaman dulu misalkan Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad itu ketika ada penindasan, ternyata ada orang non-muslim yaitu kaum yang Raja Najasyi itu adil. Dia mempersilahkan umat Islam yang ditindas untuk hijrah ke Habasyah. Jadi kadang-kadang ada orang-orang non-muslim itu yang punya keadilan membela umat Islam. Ada gitu loh, ada, itu selalu. Jadi kadang-kadang kalau umat Islamnya lemah, kadang-kadang ada umat lain itu punya keadilan. Dia tuh ada atas nama kemanusiaan gitu loh. Jadi agama ini akan selalu dijaga. Nah, kita aja di umat Islam, kemarin kenapa saya membantah Ustadz Fahmi Anjatan? Di umat Islam pun ada yang ekstrim juga gitu lah. Itu saya khawatir ke ekstremisnya beliau juga, takutnya jatuh ke ekstrim, yaitu takfiri. Nah, takfiri itu ekstrim. Orang-orang muslim sendiri dikafirkan sama dia. Kalau takfiri ya ini khawatir, yang itu perlu dijaga. Ini yang terjadi. Kenapa di Suriah bergejolak, di Irak bergejolak? Itu orang-orang ekstrim. Saya tuh pernah mengikuti di kalangan ISIS itu, ada ibunya dibunuh, disembelih ibunya. Kenapa menyembelih ibunya? Karena katanya tidak mengikuti dia, dianggap kafir akhirnya. Nah begitu. Jadi di setiap agama itu ada yang ekstrim. Di setiap kelompok agama juga ada yang ekstrim. Ada. Nah kita harus atasi yang ekstrim-ekstrim itu. Kita salahin aja gak masalah, tapi gak sampai ekstrim gitu. Misalkan ini salah, ini benar, ini salah benar. Tapi tidak boleh memaksa ke orang lain. Kita hanya menghujah dalil aja. Tapi kalau sudah maksa main fisik gitu, itu ekstrim gitu. Karena gak berani berhujah dengan argumen ilmiah, beraninya main fisik. Ada gitu. Kenapa? Karena gak gampang. Orang bisa berhujah ilmiah itu gak gampang juga. Karena kan perlu ilmu. Gak semua orang punya kemampuan ilmu gitu. Bisanya fisik ya gitu, katanya ekstrim.
Di setiap agama tuh ada yang ekstrim. Dalam Yahudi ekstrimnya tuh parah tuh. Nasrani ada yang ekstrim zaman dulu salib. Di Islam juga ada yang ekstrim juga. Itulah Khawarij itu ekstrim. Syiah juga ekstrim. Syiah itu ekstrim. Syiah itu secara umum. Tapi dari Syiah yang ekstrim itu ada yang sangat ekstrimnya. Sampai para sahabat kafir semua, ekstrim. Umat Islam itu asalnya bukan umat yang ekstrim, asalnya ya. Karena nggak ekstrim, Yahudi, Nasrani atau siapapun di dalam naungan Islam itu lebih aman. Cek, tanya ke orang-orang yang berilmunya dari kalangan Yahudi atau Nasrani, ketika umat Islam berkuasa mereka tuh lebih aman. Tapi ketika mereka berkuasa umat Islam lemah, ditindas. Begitu. Jadi kita memang harusnya umat Islam itu kuat, karena kalau umat Islam kuat kita tuh melindungi, aman negara itu. Tapi yang kuatnya umat Islam yang moderatnya, karena di Islam tuh ada yang ekstrimnya. Yang ekstrim itu Khawarij. Makanya jangan senang kepada orang Khawarij. Kamu gak akan betah sama orang Khawarij itu. Semua kan salah. Menurut kalau gak sesuai sama dia salah, dikafirkan, dibunuh kadang-kadang. Kalau orang Khawarij itu, makanya walaupun lisannya itu banyak bertasbih, katanya lisanuhu yusabbih wa yaduhu yudabbih. Itu orang lisannya itu bertasbih, tapi tangannya itu menyembelih. Kayak hati-hati dengan orang ekstrim. Ekstrimnya itu ada dasarnya, ada pemikirannya. Pemikirannya itu mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Apalagi yang melakukannya mereka tuduh itu adalah pemerintah. Pemerintah dolim, togut, bunuh, berontak, gitu. Dan mereka berita ketika mereka ditindas pun mereka tuh merasa damul muttaqi, darahnya orang yang bertakwa. Mereka tuh merasa menjadi orang bertakwa karena mereka bagi dia itu ada syubhat, saya sedang menegakkan hujjah di depan pemerintah dolim. Gitu loh. Jadi kita itu tahu masalah begitu. Jadi kita tidak boleh ketipu. Kita tahu arahnya gitu. Karena kita kan belajar bukan sebentar. Itu tahu arahnya. Kalau orang-orang yang ekstrim itu tahu arahnya dari mana. Tapi secara umum kenapa orang ekstrim atau kenapa secara umum orang itu menyimpang? Ini saya tahu sisipan keberapa ini. Dasarnya karena menyelisihi kesepakatan ulama. Menyelisihi kesepakatan sahabat. Dalam setiap masalah itu kalau kita sudah menyelisihi sahabat udah pasti menyimpang. Di dalam setiap bab itu ada pasti penyimpangan kalau menyelisihi sahabat. Kenapa? Karena agama ini itu ada standarnya. Nabi itu diutus kepada umat yang muridnya itu namanya sahabat. Nah, sahabat itu menerima ilmu itu jadi ukuran. Makanya wajar kata Allah berfirman, kuntum khairu ummatin. Siapa? Tum itu siapa? Kamu itu sebaik-baiknya. Itu para sahabat. Kita akan bisa menjadi umat terbaik kalau mengikuti jejaknya para sahabat. Nah, ini ukuran. Kita sisipan keberapa ini? Sisipan ke-1, sisipan kedua, kita sisipan ketiga lah anggap. Sisipan ketiga, ukuran kebenaran dalam Islam itu adalah sahabat. Para sahabat, kalau para sahabat sudah bersepakat, makanya kita berbicara akidah itu harus mengikuti dari para sahabat. Makanya kita bantah, kenapa kamu mengambil dari katanya Asy'ariyah tidak mengambilnya dari sahabat. Yang mengambil dari jalur para sahabat itu ahlul hadis. Itulah yang diwarisi dari oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Itu yang benar. Saya membenarkan ini, kalau mau debat saya gak masalah. Kalau berani. Yang benar itu dalam beragama itu adalah kita mengikuti para sahabat, kesepakatan mereka. Walaupun kalau dalam usul fikih kan ada tuh pembahasan ya, kalau misalkan masalah pendalilan dari ucapan sahabat. Asalnya kalau para sahabat sudah bersepakat, kita bicaranya kan bukan pendapat sahabat pribadi. Ucapan para sahabat maksudnya kesepakatan. Ketika para sahabat sudah bersepakat, jangan menyelisihi mereka. Gitu kesepakatan itu. Karena mereka itu lebih tahu tentang agama ini. Kamu siapa? Kita ini gak berjumpa dengan Nabi. Al-Quran aja itu bukan bahasa kita. Para sahabat itu bahasanya itu Al-Quran.
maksudnya bahasa Arab. Fasih mereka, paham tentang Al-Quran. Mereka gak belajar usul fikih model begini, gak belajar, bukunya juga belum ditulis usul. Tapi kaidah-kaidah yang ada dalam usul fikih misalkan itu sudah berjalan di dalam otak mereka gitu loh. Mereka gak butuh ilmu-ilmu macam-macam, itu ilmu balaghah, gak perlu, ilmu nahwu gak perlu, itu sudah ada dalam lisan mereka. Jadi jangan bilang ini bid'ah nih ilmu nahwu, itu keliru, itu salah pendek mikirnya. Tanya para sahabat, kalau dibaca alhamdulillah bisa nggak mereka baca alhamdulillah? Nggak akan pernah mereka baca alhamdulillah. Alhamdulillahu nggak mungkin mereka. Sahabat nggak mungkin. Alhamdulillahu nggak mungkin. Alhamdulillahu, alhamdi nggak mungkin. Atau A-nya dibaca ilhimdilillahu, gak mungkin. Ya kan? Gak mungkin. Ilhimdilillahu rubul ulumun. Gak mungkin. Gak mungkin itu para sahabat baca begitu. Nah, itu artinya nahwu dan sorof di para sahabat itu sudah berjalan. Kalimatnya itu fasih gitu. Jangan bilang, oh ini ilmu nahwu dan sorof bid'ah. Nah, itu kamu terlalu sederhana menganggap bid'ah gitu. Ini ilmu ini berjalan di para sahabat gitu loh. Sudah ada dalam lisan mereka. Jadi kita menggalinya dari mereka. Itu yang benar. Oke, baik, kita akan lanjutkan membahas usul fikih sekarang. Kemarin kita sudah membahas bahwa nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada yang masuk am. Dan sekarang ada juga yang khos. Sekarang kita masuk yang khos. Wa minha, dan dari minha. Minha itu kemana hanya? Minha itu ke nusus. Wa minha dan dari sebagian nusus Al-Quran dan Sunnah adalah khosun. Ada yang khos. Khos itu artinya khusus. Yadullu ala ba'dil ajnasi awil anwa'i awil afrodi, yang menunjukkan, ya dulu yang khos ini menunjukkan terhadap sebagian jenis atau anwa. Nau itu adalah kalau ini jenis macam gitu loh. Macam awil afrod atau afrod. Asani al-khos wa huwa yuqabilul ama. Yang disebut nas adalah, yang disebut khos adalah apa yang kebalikan dari am. Iya dong, namanya khos itu kebalikan dari am. Apa yang am kemarin? Kamu sebut belum am? Udah ada. Itu kebalikan dari am. Umum ialah khusus, jadi kebalikan dari umum. Begitu aja gampangnya. Wal khususu alun ala nau'aini. Yang khusus itu terbentuk kedua bentuk, apa terbagi ke dalam dua bentuk. Al-awwalu, yang pertama, bisa al-awwali boleh kita jadikan mudhof. Bukan mudhof. Al-awwali itu jadi badal. An-nau'u ini al-awwali, badal itu. Badal apa? Badal ba'di minal kulli, kayaknya begitu. Sebagian dari khususun mutlaqun. Yang pertama adalah khusus mutlak. Wa huwa khususun min jami'il jihati. Yang disebut khusus mutlak adalah khusus dari semua arahnya. Wa mithaluhu al-ashkhasu. Permisalannya adalah ashkhas. Ashkhas adalah seseorang. Kaqaulika hada zaidun. Ini seperti ucapan Anda berkata ini adalah Zaid. Zaid itu nama orang. Fahada khusun bi Zaidin, maka orang inilah khusus untuk Zaid. Itu enggak ada yang sama kan, orang ini Zaid, ini Umar, ini Bakar, kan beda-beda. Wahina idin, jadi dalam hal ini fahada muqabilun lil ami min kulil wujuhi. Maka kalau disebut ini Zaid, berarti ini adalah menyelisihi atau
kebalikan dari umum, misalkan rojulun, seorang lelaki. Nah, berarti beda, seorang laki itu jenis, atau lelaki jenis kan. Ini adalah zaid, itu jelas, itu khusus. Min lil wujuhi, dari setiap wujuh. Jadi wujuh itu jamak taksir, bisa juga aujuh ya. Asani, yang kedua adalah khasun nisbiyun, khusus yang sifatnya nisbi. Nisbi itu relatif. Wa huwa alladhi udhifa ilal umumi fihi qaidun. Yang disebut khasun nisbi adalah alladhi yang udhifa, yang disandarkan, ladi itu berarti fa'ilnya, ilal umumi, terhadap umum. Jadi inilah khusus. Itu nisbi atas, khusus nisbi adalah yang disandarkan terhadap yang umum. Fihi qaidun, dalam hal tersebut, pada hal tersebut ada qaidun. Qaidun itu adalah kriteria tertentu. Qaid itu maksudnya ikatan, tertentu. Ada karakter tertentu, dikasih karakter tertentu. Au ukhrija minal umumi bidilalati dalilin minal adillati. Atau yang disebut khusun nasbi adalah dikeluarkan dari umum dengan dalil, dengan pendalilan dalil dari dalil-dalil. Fa huwa khusun bi'tibari amin bi'tibari akhorin. Saya kan ragu tadi bisa akhorin, bisa akhor. Mungkin juga bisa dibaca akhoro, karena mungkin dari ininya akhiru, terus diadal jadi akhorin, jadi mungkin bisa. Jadi kita baca aja biar ini ya, biar ada pilihan. Bi'tibari amin bi'tibarin akhoro. Tapi saya lebih senang akhorin. Kita nggak apa-apa lah akhorin. Kalau ada yang menyalahkan boleh. Kalau yang jelas ukhoro, nah baru kalau ukhoro. Saya itu belum ketemu kenapa dibaca. Kadang-kadang ada yang baca akhoro. Kalau ukhoro iya sudah jelas ada dalam Quran tuh. Ukhor. Kalau akhor banyak juga ya. Ini banyak juga, ada kemungkinan benar juga baca akhoro. Jadi kalau misalkan benar berarti dia dua-duanya jamak isim ghair munsharif. Dari adal dan wasfiyah. Mungkin dari akhiru kelihatannya benar sih, kelihatan, makanya saya terang kelihatannya dari akhiru jadi ukhoro atau akhoro, dua. Jadi boleh lah, kita nggak apa-apa, kita ikut aja dulu sini. Kita ikuti bacaan biasa nggak masalah. Jadi bi'tibari amin bi'tibarin akhor, boleh. Misal dalika, perumpamaan hal tersebut ya, mungkin begitu maksudnya isim ghair munsharif. Dari adal, mungkin dari akhir kita lihat. Jadi kalau walaupun kita tahu teorinya, kalau dalam setiap lafaz itu kan kita perlu teliti ulang per lafaznya gitu loh. Jadi wajar kalau kadang-kadang ada hal yang masih belum didetailkan lagi. Misal dalika, perumpamaan hal tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kamu, min thayyibati ma, dari sebaik-baiknya apa. Nah, apa ini adalah isim apa? Isim mausulah. Jadi maknya ma mausulah, berarti kemarin apa? Umum. Di dalam kaidah fikih juga kan pernah disebut. Kada kaman wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya pasma, udah lewat kemarin. Berarti makni umum, kasabtum yang kamu kasab, wa mimma dan dari hal, dari apa-apa yang, ma itu dari mausulah lagi. Akhrajna lakum minal ardi, apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Faqauluhum mimma fihi ma al mausulah. Kan mimma
dari apa-apa. Ma, ada kalimat ma itu al-mausulah. Fayakunu, maka jadilah apa ma yakununya, yakmanya yakulula. Ma ini maksudnya mufidan lil umumi, memberikan ifadah umum. Berarti ini bebas kalau begitu asalnya. Karena umum berarti Allah perintahkan untuk berinfak dengan sebaik-baiknya apapun yang kita kerjakan. Dan dari apa-apapun yang dikeluarkan dari bumi, apapun bentuknya yang dikeluarkan dari bumi, infakkan. Kan gitu umum. Tapi ternyata ada pengkhususan. Apa pengkhususnya? Wa dhahiru hada. Kita baca. Dohirnya dari ayat ini adalah anna zakata, sesungguhnya zakat itu, tajibu zakat itu wajib fi kulli ma kharaja minal ardi minan nabatati, wajib dikeluarkan dari bumi dari semua hal yang tumbuh. Misalkan kita nanam cabai, zakat cabai. Nanam ubi jalar, keluarkan ubi jalar. Nanam singkong, zakat singkong. Nanam pisang, zakat pisang. Kan gitu asalnya. Tapi ternyata kan nanti ada pengkhususan. Tsumma ja'ana fil hadisi. Kemudian datang di dalam hadis kepada kita itu hadis. Jadi tsumma ja'ana fil hadisi anna nabiyya. Nah ini adalah jadi ininya jadi failnya. Sungguhnya Nabi SAW bersabda, qala laisa fi maduna khamsatin au duna khamsati au sukin sadaqatun. Bentuk pentasisanya adalah apa-apa yang keluar yang kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. 5 wasak itu berapa kemarin? Ini 5 wasak itu adalah 612 kilo. Padi misalkan. Dan juga dikhususkan juga kan gak semua juga. Gak semua yang keluar dari bumi itu dizakatkan. Itu hanya hal-hal yang terkait makanan pokok. Berarti kalau cabai nggak ada zakatnya cabai. Ada yang zakat cabai kan saya panen 2 ton, nggak diluarin zakatnya tuh. Kenapa? Cabai bukan makanan pokok begitu. Fakullu wa kalimatu ma fi qawlihi fi maduna huwa mausulatun fa hiya mufidatun lil umumi bi i'tibarin akhara. Apa kita baca akhara? Kalimat ma di dalam firman Allah Ta'ala fi maduna, di dalam apa yang kurang, huna adalah mausulatun, adalah mausulah. Fahiya, maka mausulah ini adalah mufidatun lil umumi, memberikan ifadah umum bi'tibarin akhara, dengan mempertimbangkan yang lain. Wa huwa anna kulla ma kana duna khamsati awsukin falaysa fihi sadaqatun. Maka dan itu adalah maksudnya itu bi'tibarin akhara itu maqayyid maksudnya tah. Dan wahwa dan itu adalah anak ulama kuna, sesungguhnya segala sesuatu yang kurang dari 5 wasak dari hasil pertanian itu maksudnya, maka falaisa fi sadaqatun fihi sadaq laisa. Jadi itu jadi sadaqatunnya adalah jadi isim laisa. Boleh nggak dibaca laisat gak masalah karena itu sudah terhalangi dengan fihi. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan pula baginya fi nafsil waqti, di dalam dat waktu, bi anna hadza naso, bahwa sesungguhnya nas ini adalah khusus bi'tibarin akhara, dengan pertimbangan yang lain maksudnya. Wadila dalika inda muqabalatihi bilabdil ami, dan itu adalah ketika muqabalatihi bilabdil ami. Muqabalati adalah ketika apa itu? Ketika berkebalikannya kita dengan lafaz umum.
fi qoulihi ta'ala, maksudnya adanya qaid itu, ada itibar akhor itu adalah itibar yang muqabalah, itu maksudnya berkebalikan dengan lafaz umum. Di dalam firman Allah Ta'ala, min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Karena itibar tadi laisa fi maduna khamsati usukin shadaqatun, itu adalah berkebalikan atau menyelisihi dari lafaz umum tadi, mimma akhrajna lakum. Apa saja yang dikeluarkan dan yang keluar dari bumi harus dikeluarkan zakatnya, tapi ternyata dikecualikan. Ini kalimat ini kalau bacanya itu, kalau di dalam itu adalah takhsis gitu loh. Kalau di bahasa itu kan ada al-am, kalau ulumul Quran ya al-baqi ala umhi yang kemarin, ada al-khos, ada yang khusus. Berarti tadi yang umum itu, kalau begitu ada yang khusus berarti al-am al-makhsus, itu umumnya sudah dikhususkan. Berarti kalau begitu kalimat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, itu adalah menjadi am al-makhsus. Itu am tapi sudah dikhususkan dengan ayat atau hadis lain. Wa takhsisu dan adapun yang mentakhsisnya, bentar bacanya gimana? Wa takhsisu dan adapun mentakhsisnya, yaridu yang terwarid ini takhsis ala hukmin terhadap suatu hukum adalah sabata, tetap. Jadi sabatanya itu adalah jadi fiil, jadi khobar. Jadi khobar tapi menggunakan jumlah, dari gunakan fiil, ada fa'ilnya. Nah, tetap ini takhsis itu bi alfadil umumi, dengan lafaz-lafaz umum. Fayujalu ba'du afrodil umumi kharijatan an ahkamil umumi. Boleh begitu. Maka dijadikan sebagian dari afrod yang umum itu keluar dari hukum keumuman. Jadi begitu ada yang ditaksis, maka yang umum itu afrodnya itu sudah keluar. Karena itu kemarin kalau dia baca dari ulumul Quran dulu ya, al-amu al-makhsus wal-amu alladhi urida bil khusus, katanya. Wa awwalun sya'a liman aqasa wa thani nahwu yahsudunan nasa wa awwalun haqiqatun wa thani majazunil farqu liman yu'ani qarinatu thani turu aqliyah wa awwalun qat'an turu labdiyah wa thani jaza ayyuradal wahidu fihi wa awwalun lihada faqidu. Jadi itu kalau secara dalam ulumul Quran ada pembahasan am al-makhsus. Itu kalau am al-makhsus itu artinya hakikah. Adapun al-am alladhi urida bil khusus itu majaz. Kalau majaz itu qarinahnya adalah akliyah gitu. Begitu. Kalau yang majaz itu bisa, misalkan jamak itu yang dimaksud itu satu orang, misal itu adalah majaz. Atau yang al khusus, al-am alladhi urida bihil khusus. Wal mukhassisatu
Wal mukhassisatu ala nau'aini. Yang mengkhususkan itu ada dua bentuk. Jadi kita bicara mengkhususkan. Yang mengkhususkan itu ada dua bentuk. An-naul awal mukhassisatun muttasilatun. Mengkhususkan dan dia bersambung, muttasilah. Wa hiya allati tati ma'lafdil ami fi khitabin wahidin. Jadi kalau yang mukhasis yang muttasilah itu adalah dia itu datang bersama dengan lafaz yang am fi khitabin wahidin dalam satu pembicaraan. Misalul dzalika, permisalannya adalah al-istisna. Jadi istisna itu kan khusus. Misalkan kalau ada ayat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa. Nah, illa iblisa itu mukhassis. Jadi maka sujudlah malaikat itu semuanya itu kepada Nabi Adam kecuali iblis. Nah, iblis itu dikecualikan, dia tidak sujud. Berarti dia ada khusus, mukhassis. Dan itu mukhassisnya adalah muttasilah. Kama fi qaulika, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ja'al qaumu illa zaidan. Illa zaidan ini ada mukhassis. Telah datang kaum illa zaidan kecuali zaid. Ini mustasna tam mujab. Nah, kalau dalam jurumnya kalau tas istisna tam mujab wajib dibaca nasab. Makanya illa zaidan. Huna dalam hal tersebut warada takhsisu fin nafsil khitabi, atau wurida boleh wurida takhsisu fin nafsil khitabil ami fayakunu takhsisan muttasilan. Datang taksisnya itu yaitu illa zaidan itu fi nafsil khitabil ami di dalam dat pembicaraan yang umum, itu langsung bersambung, maksudnya nah fayakunu maka jadilah taksis tersebut taksisan muttasilan, taksis yang bersambung. Yang bagian yang kedua adalah an-naw'ul tsani. Mukhassisatun munfasilatun. Pengkhusus hal-hal yang mengkhususan tapi dia munfasilah. Munfasilah itu terpisah. Wa hiya allati tati fi khitabin mustaqillin. Ka qoulihi ta'ala, yaitu sesuatu yang datang di dalam khitab pembicaraan mustaqillin. Mustaqillin itu pembicaraan yang berbeda, berpisah. Misalkan kalau dalam ayat itu ayat lain atau dalam hadis lain, itu berarti pembicaraan lain. Maka ini kadang-kadang kalau kita baca Quran, kalau memahami itu, kadang-kadang nggak sembarangan memahami itu. Kita harus tahu paham ayat yang lain gitu. Nah, kalau kita misalkan kalau orang misalkan membahas misalkan apalagi bab akidah, bahas begini, oh langsung ini kelihatannya itu murtad, kafir. Dia tuh gak paham ayat lain. Ini yang terjadi sama Ustadz Fahmi Anjatan itu. Langsung jebret, kafir, murtad. Dia gak ngerti ada pendalilan lain. Makanya dalam hal ini perlu belajar dari kesepakatan ulama. Kayak saya tuh kitab akidah tuh sampai pernah belajar lebih dari belasan puluhan kitab kali ya. Yang saya hafal 4 kitab. Jadi kenapa? Karena untuk menjaga akidah ini kita harus banyak yang kita pelajari. Banyak dari berbagai kitab itu dibaca, dipelajarkan dari guru itu segala macam riwayat-riwayat, terus bahkan sampai dihafal itu. Supaya kita itu terdidik dengan kesepakatan ulama. Ini ulama ini bersepakat dalam hal ini. Nah, kalau kita sudah tahu kesepakatan ulama, ketika baca Quran tuh enak juga. Ini kita bisa mengarahkan ayat-ayat ini gini, karena ada ayat lain gitu. Jadi sih sebenarnya perlu tuh kita belajar pertama tuh akidah dulu. Akidahnya tuh dari kesepakatan ulama, bukan dari akidah alul kalam. Kesepakatan ulama aja kita ambil, kesepakatan baca aja misalkan akidah Imam Ahmad, akidah Imam Al-Muzani, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah Ar-Razi, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, Imam Al-Humaidi. Gitu. Baca aja di situ tak. Macam-macam banyak tertera, itu sama aja pembahasan tuh. Berbagai kitab dari kumpulan banyak. Nah, setelah itu tahu kesepakatan itu, ketika kita baca Quran jangan pahami sendiri Quran dengan otak sendiri. Itu datangkan itu yang didatangkan dari
pembahasan akidah itu ketika memahami Al-Quran. Baru akan lurus kita dalam pemahaman. Kalau enggak ya melenceng-lenceng dalam baca Quran. Akhirnya jadi menafsirkan sendiri ayat Al-Quran. Akhirnya keluar dengan pemahaman sendiri. Berbicara dengan Al-Quran. Kamu salah paham dengan Al-Quran juga. Itu namanya bukan berhukum dengan Al-Quran. Kamu memahami Al-Quran dengan pikiran sendiri. Dan ternyata menyelisih kesepakatan. Ini masalahnya. Ini saya katakan kita belajar itu sebenarnya ujung-ujungnya akan butuh waktu. Dan akhirnya kita itu belajar perlu runtut. Jangan ketipu sama gelar-gelar ya. Ada orang bilang nih, saya nggak level nih di diskusi, saya harus sama dokter. Ya dokternya ngejelasin rukun wudhu cuma 2. Iya kan gitu, nggak runtut belajarnya gitu loh. Jangan ketipu sama gelar-gelar. Qaqoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, ayat wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi itu adalah am khussisa bimukhassisin munfasilin bihitabin akhara. Apa kita baca akhara atau akhirin? Nah, kita itu bagian dari hal yang masih perlu. Nanti kalau Anda dapat guru ini boleh ini didetailkan, karena saya sudah isyaratkan yang ini saya ragu gitu. Tapi itu cuma dalam bacaan, itu nggak berpengaruh kemana. Saya ragu itu memungkinkan dibaca akhara kalau itu dianggap isim ghair munsharif. Tapi kalau dianggap isim biasa berarti akhirin gitu aja masalah. Tapi kalau ukhara kita pastikan itu isim ghair munsharif. Maka dikhususkan ayat ini dengan mukhassis, pengkhusus yang munfasilin, yang terpisah, bihitabin akhara, boleh. Dengan pembicaraan yang lain. Akhara. Kayaknya nih saya itu masih ini itu masalahnya kalimat ini. Tapi Anda tahu kan, kalau saya tahu ragu, saya sampaikan ini ada keraguan di situ. Nanti kan kamu tahu bisa ngukur. Oh yang kalau yang lain saya nggak ragu ya saya bedak sampaikan. Bihitabin akhara. Kenapa agak akhirin? Kayaknya memang banyak orang baca akhara. Kayaknya sih agak kuat akhara dari kata akhiru kalamihi, baru diadel. Jadi kita baca akhara aja udah, kita gak usah ragu lagi. Jadi saya kalau baca akhirin kemarin kayak belum memikirkan ke sana. Kayaknya dibaca akhara, bisa dibaca akhara, baca ukhara. Itu sama-sama isim ghair munsharif. Udah, kita gak usah ragu lagi. Kita pegang gitu aja. Yang banyak orang baca juga kan. Nah, kalau ada yang alasannya mungkin begitu dari adel dan wasfiyah. Fi qoulihi, di dalam sabda Rasulullah, laisa fi maduna khamsati usukin sadaqatun. Berarti mukhassisnya adalah mustaqilun, itu bukan di dalam ayat itu tapi dalam hadis lain. Maka hadis ini mengkhususkan ayat itu bahwa ternyata yang dikeluarkan dari zakat pertanian itu hanya yang melebihi 5 wasak, yaitu 612 kilogram padi, beras. Jadi kalau dihitung jadi padi itu 1020 kilogram padi, 1 ton lebih, 1 ton lah. Dan itu pun pasti ada yang dikhususkan lagi. Ini tidak semua yang dikeluarkan itu harus zakatnya. Makanya sayuran itu gak dikeluarin zakatnya. Jadi keluarkan zakat itu hanya makanan pokok. Dan makanan pokoknya itu yang ada kan pembahasan kemarin apa? Kita baca aja. Makanan pokoknya itu adalah makanan yang bisa disimpan. Bisa disimpan dan bisa bisa disimpan. Ya, bisa disimpan makanan pokok dan bisa disimpan kan itu. An yakuna mimma yazra'uhul adamiyun, yang ditanam. Itu kan berarti kayak padi. Wa an yakuna kutan mudakhar, kutan itu adalah makanan pokok mudakhar, itu bisa disimpan.
wan yakuna nisoban, dan nisob itu pengkhususnya. Dia ada nisob 5 wasak, dia makanan pokok, dan dia itu bisa disimpan. Jadi kalau sayuran tuh nggak bisa disimpan, tomat nggak bisa itu dijadikan, dikasih zakat itu 2 hari 3 hari itu busuk. Kalau padi bisa disimpan, gandum gitu. Contohnya. Qauluhu, oh udah lewat ya, udah pindah sampai segitu ya. Ini baca sedikit lagi. Fahaitsu la ta'arudu bainal ami wal khasi umila bikullin minhuma. Maka sekira tidak ada perselisihan, tidak ada bentrokan antara am dan khos, maka katanya diamalkan setiap masing-masing dari keduanya. Jadi yang am, yang khos kalau tidak bentrok ya amalkan masing-masing. Wa haitsu dunna ta'aruduhuma, dan bila mana disangka ada ta'arud itu ada perselisihan atau pertentangan antara am dan khos, maka khussal amu bil khosi, maka khususkanlah yang am dengan yang khos. Fa la ta'arudu bainal ami wal khosi umila bikulli, yakni idza waradna amun wa khosun, bila mana datang kepada kita am dan khos, fahina idin, maka dalam hal ini na'malu bil khosi fi halil makhsusi, maka kita amalkan dengan yang khos dalam tempat yang khusus, yang maksus, yang khusus. Wa na'malu bil ami fi ma ada dalika, maka kita beramal juga dengan yang am dalam hal yang selain yang khusus. Misalu dalika, perimpanahan hal tersebut ada fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis sama'u wal uyunu au kana atharian al ushru. Jadi fi masaqatis sama'u wal uyunu au kana atharian al ushru. Jadi artinya itu, simpelnya itu dalam hal yang tanaman itu, sakot itu maksudnya desako itu diairi, as-sama'u oleh air hujan, wal uyunu atau air yang mengalir, misalkan air selokan begitu, ada air mata air. Au kana athariyan al ushru, maka wajib bakar zakatnya itu adalah al ushru, 1/10, berarti 10%. Jadi kalau kalau pertanian itu diairi oleh, simpelnya itu adalah Allah yang mengairinya langsung gitu lah, dari air itu tidak ada biayanya, maka zakatnya itu 10%. Tapi kalau kita kan dalam itu disebut bidulabin misalkan, atau dipakai mesin atau pakai misalkan hewan ditarik untuk mengairinya, maka itu cuma 5% kan gitu. Huna lafdhatu ma ismun mubhamun mausulun fatakunu amatan fatashmilul qalilu wal kathiru. Kata ma dalam kata fi masaqatis sama wal uyunu kana atharian adalah isim mubham, isim yang mubham. Mubham itu belum jelas. Mausulnya sifatnya mausul, berarti itu ifadatul umum. Fatakunu, maka jadilah ma tersebut adalah amatan umum. Fatashmilul qalila wal katsira, maka mencakup juga mau banyak mau sedikit. Itu mau sedikit mau banyak keluarkan 10%. Tapi ternyata sumaja'ana fil hadisi, kemudian datang kepada kita dalam hadis, fil hadisil akhari. Ini baca akhari baru. Fil hadisil akhari. Aja, kita benar kemarin baca akhari. Kan ada alif lam kan? Oh iya, ba'da al surib. Nah, datang setelah al itu surib. In yudob, didapat jadi bukan mudob, atau datang setelah al itu surib. Maka hadisil akhiri. Jadi ini
Akhiri, benar berarti baca akhara. Jadi seperti itu. Di dalam hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqatun. Tidak ada di dalam apa yang kurang dari 5 wasak itu ada sedekatnya. Fahina idin, maka kita dalam hal ini na'malu bil khosi, kita beramal dengan yang khusus, fayakunu, maka jadilah apa yang dunal khamsati awsukin la zakata fiha. Kita mengamalkan dengan yang khusus bahwa dalam sesuatu yang kurang dari 5 wasak maka kita tidak ada zakatnya, karena itu beramal dengan sini. Wa ma baqiyatu anwa'il khariji minal ardi, adapun yang baqiyatu yang lain, maksudnya yang lain dari jenis yang keluar dari bumi, fa inna nukhriju zakata minha, fa inna nukhriju zakata minha, maka kita mengeluarkan zakat darinya. Maksudnya kalau lebih dari 5 wasak keluarkan zakatnya. Jadi itu kita sudah bahas masalah am dan khos. Berarti am sendiri ada al-am yang maksus, ada yang am urida bil khusus. Ini gak disebut yang am urida bil khusus. Wa minha, dan dari nas itu ada yang mutlakun anil quyudi, mutlak. Mutlak kita tidak ada kaidnya, tidak ada kaidahnya. Kaidah itu kriterianya. Tidak ada karakter ya, kriteria penghususan. Tidak ada kriteria. Wa muqayyadun, dan ada yang muqayyad bi wasfin au qaidam au qaidin mu'tabarin, atau yang minha itu ada dari nas itu ada yang mutlak dari kaidah-kaidah, dan ada yang muqayyad itu dengan sifat atau qaidin mu'tabarin, atau kaidah yang mu'tabar yang dianggap. Maka fayuhmalul mutlaqu alal muqayyad, maka kalau ada yang mutlak dan muqayyad maka dibawa yang mutlak terhadap muqayyad. Ini pembahasan di ulum Quran adalah wa hamlu mutlaqin alal muqayyad, wa hamlu mutlaqin jadi dibawa yang mutlak itu kepada muqayyad. Al-mutlaq wal muqayyad. Al-hamlu mutlaqin ala diddi ida. Jadi kata amkana wal hukmul lahu qad ukhida. Ini dalam ulumul Quran. Hukm wa hamlu mutlaqin, membawa mutlak ala diddi ida terhadap kebalikannya. Apa kebalikannya? Itu adalah muqayyad. Wa hamlu mutlaqin ala diddi ida amkana wal hukmul lahu qad ukhida. Bila mana mungkin dan hukum terhadap mutlak itu lahu qad ukhida, diambil dari yang muqayyad. Wa hukmul lahu qad ukhida. Kal qatli wad dihari, kal qatli wad dihari, kal qatli wad dihari. Semua hamlu mutlaqin ala didi ida amkana wal hukmu lahu qad ukhida. Kal qatli wad dihari, kal qatli wad dihari fi ulaha mu'minatin. Sebentar. Wa hamlu mutlaqin ala didi ida amkana wal hukmu lahu qad ukhida. Kal qatli wad dihari, kal qatli wad dihari fi ulaha mu'minatin id qayyidat. Kok saya rada goncang nih hafalan. Lama gak baca ulang ya. Wa hamlu mutlaqin ala didi ida amkana wal hukmu lahu qad ukhida.
Kal qatli wad dihari. Kal qatli wad dihari. Mana ulumul Quran? Oh, enggak di sini. Wa hamlu mutlaqin ala didi ida wal hukm wa hamlu mutlaqin ala didi ida amkana wal hukmu lahu qad ukhida. Kal qatli wad dihari fi ulaha mu'minatin id qayyidat mu'minatin. Jadi kalau kadang-kadang kalau dalam kal qatli itu pembunuhan itu kan ada yang kal qatli wad dihari. Nah, kalau dalam qatlu itu pembunuhan, kalau dia membunuh itu katanya wajib mengeluarkan atau memerdekakan budak itu mukminah. Tapi kalau yang dihar itu adalah menganggap ibunya itu, istrinya itu seperti ibunya. Itu dalam ayat itu tidak disebut mukminah. Tapi tetap ketika membayar kifaroh, maksudnya memerdekakan budak, tetap mengeluarkannya yang mukminah. Wahai tu la yumkinu kal qada'i fi syahri siyami hukmahu la taktabi. Tapi kalau misalkan tidak mungkin untuk kita membawa yang mutlak dan muqayyad itu karena beda-beda, itu berarti misalkan kayak qada syahri siyami seperti qada syahri siyam, maka itu hukumnya tidak misalkan tidak diikutkan. Misalkan kalau orang lagi haji itu kan dia puasanya itu adalah salah satu ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Nah, kan kalau hajinya di dalam haji itu kan dia 3 harinya itu kan berturut-turut. Gitu, berturut-turut itu. Nah, beda kalau misalkan bayar qada dalam puasa. Misalkan itu kan nggak perlu berturut-turut gitu. Contohnya. Jadi pembahasan besok insya Allah ada pembahasan mutlak dan muqayyad. Tapi kesimpulan sementara kita kasih, kalau ada yang mutlak dan muqayyad, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Contohnya adalah itu misalkan tadi kalau ada orang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Karena kalau pembunuhan dengan sengaja kan dia harus dibunuh lagi, kisos. Kalau pembunuhan tidak dengan sengaja, maka dia itu salah satu bentuk kifaratnya itu memerdekakan budak mukminah. Tapi kalau dia di dalam zihar bisa menganggap istrinya itu seperti ibunya, maka di dalam nas itu, nanti kita pembahasannya nanti, itu artinya dia tidak perlu bayar kifarahnya memerdekakan budak mukminah. Tapi di dalam praktek tetap harus memerdekakan budak yang mukminah karena yang mutlak dibawa ke muqayyad. Ketika di dalam ayat di hari itu kamu memerdekakan budak itu mutlak. Tapi ketika di ayat pembunuhan kamu memerdekakan budak yang mukminah, berarti maka tetap harus yang mutlak ini di dalam ayat dihar itu merdekakannya itu budak yang muqayyad, yaitu yang mukminah, begitu. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an. Kita dikodok sebentar, nanti pembahasan besok, tapi kita kodok dari pembahasan kitab lain. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin itu membunuh seorang mukmin yang lain secara sengaja illa khotoan, kecuali tidak sengaja. Kalau khoto itu memungkinkan kita lagi menembak babi kena ke orang, nah itu kan nggak sengaja membunuh. Waman qatala mu'minan khotoan fatahriru raqabatin mu'minah. Nah di sini mukminah itu adalah muqayyad. Barang siapa yang membunuh seorang mukminan khotoan karena kekeliruan, kesalahan, tidak sengaja, maka dia wajib memerdekakan budak mukminah. Budak mukminah ini adalah muqayyad. Tapi kalau dalam ayat dihar, maka dia itu merdekakan budak, gak disebut mukminah, maka berarti itu mutlak.
Nah, di dalam ilmu ulumul Quran ada, di dalam usul fikih ada. Kalau ada yang mutlak dan muqayyad, maka hukumnya dibawa dari mutlak kepada muqayyad. Artinya, ketika orang itu melakukan zihar terhadap istrinya, maka dia harus merdekakan budak yang mukminah, diambil dari hukum yang muqayyad, yaitu hukum membunuh gitu, menurut jumhur ulama. Tapi ini kita kodok sedikit, di dalam madhab lain dari madhab Hanafi, oh enggak, pokoknya masing-masing aja. Itu gitu aja, ini beda pendapat. Nah, jumhur itu enggak, dan kalau menurut saya sih kita mengikuti yang jumhur lebih pas. Sekarang kalau kita merdekakan budak yang bukan mukminah, akhirnya dia membuat mereka kuat, itu orang kafir itu nanti memerangi kita, gitu. Ya harusnya tuh nggak begitu. Kalau kita bahas pembahasan dari pembahasan maqasidus syariah pun nggak tepat. Gitu. Jadi begitu dulu. Nanti kita pembahasan besok insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.